Aku menatap layar ponselku yang kini menampilkan sosok menggemaskan Maryam yang tengah belajar menghafal surah Al-Kafirun. Sebisa mungkin aku menahan tawa saat dia berulang kali mengulangi ayat yang sama. Surah Al-Kafirun memang rawan kebolak-balik. Aku pun pernah merasakannya dulu, saat salat aku membaca surah tersebut dan terus saja balik lagi. Jadinya enggak selesai-selesai. Jujur sampai sekarang surah yang aku hafal hanya 15 surah dalam juz amma, yaitu surah Al-Fatihah sampai surah Al-Qoriyah. Parah banget. Ya, sebenarnya sudah dari semenjak lulus SMK aku berencana memperbanyak hafalanku tapi selalu gagal. Aku tidak bisa melawan godaan setan. Hari ini semangat besok kendor, hari ini ingat besok lupa. Begitulah seterusnya hingga sekarang umurku mau 23 tahun. Hafalanku tidak bertambah, stop di situ. Aku bukan terlahir dari keluarga yang agamis. Mungkin bisa dikategorikan biasa-biasa saja. Dari kecil yang ayah dan ibu tekankan padaku adalah salat, tutup aurat saat telah baligh karena hukumnya wajib, puasa, belajar baca Al-Quran dan jangan pacaran karena takut kebablasan. Contohnya sudah banyak di lingkungan sekitar seperti hamil di luar nikah, bunuh diri, bahkan mengidap kelainan seksual. Kelainan seksual pernah terjadi pada teman sekolahku dulu. Dia anak yang cantik, pintar dan lumayan kaya. Singkat cerita dia menjalin kasih dengan cowok populer di sekolah. Saking cintanya, dia sampai rela ngasih segalanya termasuk kehormatannya. Lalu setelah semuanya dia berikan, dengan seenaknya cowok itu mutusin dia. Jelas dia tidak mau karena benar-benar sudah cinta mati. Tapi si cowok tetap mau putus dan malah jadian sama sahabatnya sendiri. Kebayang gak sakitnya kayak gimana? Tentu si cewek sakit hati banget dan akhirnya dia berpikir kalau semua cowok itu bajingan, nggak ada yang benar. Hingga akhirnya dia memilih untuk menjalin kasih dengan seorang cewek. Ngeri banget kan? Semuanya berawal dari pacaran putus patah hati dan berakhir sakit. Sakit inilah yang bisa membuat orang kehilangan akal. Jadi hindarilah yang namanya pacaran. Mungkin beberapa orang akan beranggapan itu sangat berlebihan. Dianya aja yang kurang iman, dianya aja yang terlalu bodoh dan bla, bla, bla. Namun, aman sekarang bukan berarti akan aman seterusnya. Setan selalu mengintai, menunggu anak Adam dan Hawa berada di titik iman paling lemah. Kembali lagi ke hafalanku yang tidak kunjung bertambah. Kemarin saat aku tengah mengobrol dengan Maryam via video call, tiba-tiba Dr. Andra menanyakan tentang hafalanku dan tentu meskipun malu, aku menjawab jujur kalau aku hanya hafal 15 surah pendek. Kalau misalnya Bapak mau berubah pikiran, masih ada waktu Pak. Saya bukan wanita salihah yang ngerti banget soal agama, hafalan saya cuma segitu, kemampuan masak saya pas-pasan, pendidikan saya cuma SMK, wajah nggak cantik-cantik amat. Tanpa dapat dikontrol aku terus saja menyebutkan segala kekuranganku. Dr. Andra hanya diam, tidak menyela sedikit pun padahal dalam hati aku berharap dia akan bilang kalau semua itu nggak penting buat dia. Tapi sampai mulut aku mau berbusa dia benar-benar diam, mendengarkan dengan khusyuk apa saja yang menjadi kekuranganku hingga akhirnya aku memilih untuk menghentikan ucapanku dengan kesadaran diri sendiri. Di saat aku sudah menghentikan ucapanku dia tersenyum tipis dan berucap, "Insya Allah saya akan ke rumah kamu bersama kedua orang tua saya minggu depan." Mendengar ucapannya kala itu tentu membuatku benar-benar syok. Aku mengatakan semua kekuranganku padanya tapi dia malah membalas ucapanku dengan sebuah kabar yang membuat hatiku merasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena dia akan segera melamarku dan takut kalau nanti aku tidak bisa menjadi istri yang baik untuknya. Namun ketakutan itu sirna saat dia kembali berucap, "Setelah menikah kita akan belajar bersama, belajar membangun rumah tangga yang Allah cintai, belajar menjadi orang tua yang Allah cintai dan kita pun akan belajar untuk dapat menjadi sepasang suami istri yang Allah cintai." Ucapannya benar-benar membuat rasa takut yang menyabat hatiku sirna tak berbekas. Dia itu sangat jarang bicara, tapi sekalinya bicara entah kenapa terdengar romantis di telinga. "Tante Nay." Aku tersadar dari lamunan saat Maryam memanggilku.
Iya, kenapa sayang? Maryam mengerucutkan bibirnya, sepertinya dia sadar kalau tadi sempat aku abaikan. Tante Nai nggak jawab pertanyaan Maryam, ucapnya. Pertanyaan apa? Barusan dia bertanya bagaimana hafalan surah Al-Kafirunnya sudah benar apa tidak. Itu Dr. Andra yang menjawab. Selama aku dan Maryam video call, Dr. Andra sangat jarang ikut mengobrol, bahkan sekalinya ikut gabung. Dia tidak akan menunjukkan rupanya, hanya terdengar suaranya saja. Bisa Maryam ulang kembali bacaannya? Tante Nai mau dengar sekali lagi, ucapku setelah dapat mencerna ucapan Dr. Andra. Maryam mengangguk, dia kembali membaca surah Al-Kafirun dengan baik, padahal tadi dia masih balik lagi bacanya. Alhamdulillah sudah benar. Semangat ya buat setoran surahnya. Sekarang Maryam bobo. Sudah malam. Maryam mengangguk. Oh iya Tante Nai, kata papa besok papa bakal ngajak Maryam ke rumah Tante Nai. Nenek sama kakek juga bakal ikut. Terus kata Om Zaki sama Om Rizal, Tante Nai bakal jadi mamanya Maryam. Aku langsung terdiam. Besok, bukannya minggu depan? Kok jadi besok? Sih, tidak lama setelah Maryam mengatakan itu aku mendengar suara Dr. Andra yang sepertinya meminta Maryam untuk mengakhiri kegiatan video call kami. Tante Nai, Maryam bobo dulu ya. Assalamualaikum, ucapnya sambil tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi susunya. Waalaikumsalam. Hari ini aku sengaja mengambil pendingan libur yang belum sempat kuambil. Karena malam ini, Dr. Andra sudah berjanji akan datang ke rumah bersama keluarganya. Aku menghampiri ibu yang sedang serius melipat pakaian yang sepertinya baru diangkat dari jemuran, lantas aku duduk di sampingnya. Bu, ucapku meminta perhatiannya. Ibu menoleh, kenapa, kamu nggak kerja? Aku menggeleng, hari ini Nai ngambil jatah libur. Bu, memangnya ada apa? Tanya ibu tampak heran menatapku. Aku jadi agak gugup untuk memberitahu ibu. Aku pun berdeham untuk menetralkan suaraku. Insya Allah nanti malam mau ada tamu yang datang. Dahi ibu langsung berkerut. Tamu biasa apa tamu istimewa? Aku menggaruk leherku yang pada kenyataannya tidak gatal. Kenapa aku tiba-tiba jadi gugup gini? Ya, tamu istimewa. Ya, tebak ibu 100% benar. Seseorang yang hendak melamarku tentu masuk ke dalam kategori sangat istimewa sebab mungkin dialah tamu yang nantinya akan menjadi imamku. Perlahan aku menganggukkan kepala. Jadi benar ya, putri ibu ini mau dilamar sama dokter. Tangan ibu yang sudah mengurusku dari kecil hingga sekarang membelai permukaan pipiku. Mata ibu berkaca-kaca, tampak penuh haru. Mimpi apa ibu semalam sampai mau punya menantu dokter? Aku memeluk ibu, semuanya tidak lepas dari doa ibu. Bukannya setiap kali ibu bertanya padaku kapan nikah aku selalu bilang, nanti nunggu dokter ngelamar aku, baru aku bakal nikah. Dan ibu pasti jawab, iya ibu doakan dokternya segera datang lamar kamu, biar kamu bisa cepet-cepet nikah. Dan sekarang doa ibu terkabul. Iya, itulah yang secara asal selalu aku katakan pada ibu di saat ibu mulai riwah mempertanyakan tentang pernikahan. Apalagi kalau sudah banding-bandingin aku sama anak tetangga. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali mengembuskannya secara perlahan. Berharap rasa gugup yang aku rasakan segera hilang. Sudah jam 8:30 tapi kenapa Dr. Andra belum datang juga? Bukannya kemarin dia bilang akan datang pada Isya? Apa jalanan macet? Jarak rumah dia ke rumahku kan cuma setengah jam. Jadi harusnya dia sudah datang. Aku ingin menghubunginya tapi malu. Takutnya aku terkesan gak sabaran banget, jadi akhirnya yang bisa kulakukan hanyalah menunggu dengan hati gugup bercampur khawatir. Aku benar-benar takut kalau Dr. Andra dan keluarganya tidak jadi datang. Kalau hal itu terjadi ibu pasti sedih. Perasaan gelisah makin terasa pekat saat jarum pendek jam di dinding kamarku menunjukkan angka 9 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Sudah jam 9 dan Dr. Andra belum kunjung datang. Kedua tanganku saling meremas. Tenang Nai, tenang. Mungkin Dr. Andra kena macet. Tok, tok, pintu kamarku diketuk dari luar saat aku hendak menghubungi Dr. Andra.
Kepala Haikal menyembul dari balik pintu yang sedikit terbuka. Teh Nai, tamunya udah datang. Teh Nai disuruh ibu ke ruang tamu. Seketika aku merasa lega. Alhamdulillah ya Allah, dia datang. Aku kembali melihat bayanganku yang terpantul di cermin sebelum mulai melangkahkan kaki ke ruang tamu. Tapi seketika langkahku terhenti saat melihat apa yang kini tengah mengobrol dengan ibu. Dia bukan Dokter Andra, dia Pak Wirlan. Aku mematung. Seketika langkahku terasa berat. Mengapa Pak Wirlan yang datang? Nampaknya peribahasa, mulutmu adalah harimaumu, benar adanya. Beberapa hari yang lalu, saat Pak Wirlan berkunjung ke toko, dia tiba-tiba menyatakan cinta padaku. Nai, kamu mau tidak jadi pacar saya? Tentu saat itu aku langsung menolaknya. Kenapa tidak mau? Dosa? Jawabku singkat, padat dan jelas. Berarti kalau langsung dilamar, mau ya? Ya udah, kalau memang bapak berani sok mangga lamar saya ke ibu saya. Beneran boleh? Apaan sih? Pak, sana jangan gangguin saya. Enggak lihat apa kalau saya lagi ngitung uang. Kalau salah ngitung emang bapak mau tanggung jawab? Sungguh demi apapun saat itu aku kira dia bercanda. Dia itu terkenal playboy dan juga anti menjalani hubungan yang serius. Tapi ternyata tebakanku salah. Malam ini dia benar-benar datang untuk melamarku. Ya Allah, kemana Dokter Andra? Kenapa juga yang datang malah Pak Wirlan? Benar-benar tamu istimewa yang tidak diharapkan kedatangannya. Kakiku benar-benar terasa berat saat harus melanjutkan langkah yang tadi sempat terhenti. Tarik napas Nai, tarik napas, terus pingsan aja biar dia pulang. Tapi tentu hal itu tidak bisa aku lakukan. Bisa-bisa saat bangun nanti aku udah jadi istrinya Pak Wirlan, kayak di drama yang pernah aku tonton yang aku lupa judulnya apa. Jadi lebih baik kalau sekarang aku hadapin Pak Wirlan dengan tenang. Cukup ucapkan, terima kasih sudah datang. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima lamaran Bapak. Drama tamu istimewa tidak diundang ini pun pasti akan segera berakhir. Aku mendudukkan tubuh di samping ibu dan tersenyum dengan sopan kepada kedua orang tua Pak Wirlan. Tapi tidak untuk Pak Wirlan. Males banget aku senyum sama dia. Naila, saya sudah mengutarakan niat saya kepada ibu kamu. Dan alhamdulillah ibu kamu sudah menerima lamaran saya. Iya Naila, ibu sudah menerima lamaran Nak Wirlan. Mataku membulat sempurna. Refleks aku langsung menatap ibu dengan pandangan sedih, tapi ibu malah membalas tatapan sedihku dengan tatapan bahagia. Ya Allah, kayaknya ibu salah paham deh. Ibu menyangka kalau Pak Wirlan itu adalah Pak Dokter. Ya ampun Nai, kenapa juga kamu enggak ngasih tahu ibu kalau Pak Dokter itu namanya bukan Wirlan tapi Andra. Andra papanya Maryam, anaknya Ibu Lucy teman pengajian ibu. Batinku merutuki kebodohanku yang mau sok-sokan rahasia-rahasiaan. Ini jadi gimana? Aku pengen nangis.com. Insya Allah akadnya bulan depan. Tidak apa-apa, kan Nai? Pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wirlan membuat aku makin bingung. Ma, astagfirullah, kenapa juga lagi nih mulut nggak bisa digerakin? Kamu mau kita gelar resepsinya satu hari dengan akad apa beda hari? Terus kamu mau kita gelar resepsinya di gedung apa di rumah? Mau pakai adat Sunda apa adat Jawa? Ya Allah, aku sudah tidak mampu lagi mendengar ucapan Pak Wirlan yang sungguh demi apapun membuatku ingin jeritan, tapi anehnya aku tidak bisa melakukannya. Seakan-akan ada batu yang menyumbat tenggorokanku. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan dan tak lama tangisku pun pecah. Kok kamu nangis? Nai, tanya Pak Wirlan. Mungkin Naila terlalu bahagia. Dia memang suka nangis kalau kelewat bahagia. Ibu, kenapa ibu tidak peka? Masa sih ibu nggak ngerasain kesedihan yang Nai rasain? Ibu tega, ibu jahat tapi Nai sayang ibu.
Ya Allah, sebenarnya apa rencanamu? Apa menurutmu Pak Wirlan lebih baik daripada Dokter Andra hingga akhirnya dialah yang engkau datangkan ke rumahku untuk melamarku? Tapi bagaimana dengan rasa yang sudah terlanjur tersimpan di hatiku untuknya? Apakah ini caramu menegurku karena sudah berani-beraninya menyimpan sebuah rasa yang pada kenyataannya tak baik untuk kusimpan karena dia belum halal untukku? Sungguh, maafkan aku ya Allah. Tak lama terdengar suara azan menyapa telingaku. Azan yang terdengar begitu merdu. Tapi azan apa ya? Perlahan aku menurunkan telapak tanganku dari wajah. Astagfirullah. Aku tersentak kaget saat tubuhku didorong dengan kencang dan ternyata apa yang aku alami tadi hanyalah mimpi. Teh Nai tidur mulu? Cepet bangun, udah maghrib. Aku cepat-cepat bangun dari posisi berbaring, menatap ke sekeliling sudut kamar. Seketika rasa haru menyelimuti hatiku. Aku menangis tergugu. Ya Allah, terima kasih. Ternyata semuanya hanya mimpi. Ibu, ibu. Teh Nai nangis teriak. Haidar memanggil ibu. Tak lama ibu langsung datang ke kamarku dan tanpa banyak tanya ibu langsung memelukku. Kenapa kamu nangis? Aku membalas pelukan ibu, menenggelamkan wajah di bahunya. Sungguh, mimpi barusan benar-benar terasa nyata bagiku. Dengan suara yang terpatah-patah aku menceritakan mimpiku pada ibu. Ibu membelai pucuk kepalaku. Cuma mimpi, jangan dipikirin. Makanya, jangan tidur sebelum maghrib, gak baik. Udah, sekarang kamu mandi terus salat. Aku pun mengangguk. Semoga saja mimpi tadi bukan pertanda buruk untukku. Mimpi yang beberapa jam lalu aku alami masih membuat hatiku gelisah dan kegelisahan ini semakin terasa pekat saat Dokter Andra belum kunjung datang. Padahal sudah jam 8 lewat. Haruskah aku meneleponnya? Memastikan kalau dia benar-benar akan datang atau tidak? Sungguh tidak tahu kenapa. Aku benar-benar takut kalau mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya untuk mengurangi rasa gelisah, aku mengambil Al-Quran yang aku letakkan di rak buku kecil yang menempel di dinding. Dengan suara yang pelan aku mulai membacanya. Andai kata bila memang Dokter Andra benar-benar tidak datang, aku harap Allah akan memberikan keikhlasan padaku. Tok tok tok, aku berhenti membaca Al-Quran saat pintu kamarku diketuk. Teh Nai disuruh buatin minuman sama ibu buat tamu yang baru datang. Ucap Naufal dari ambang pintu kamarku yang sudah dia buka. Matanya mengerling nakal. Calon Teh Nai kayak aktor Korea. Nggak sia-sia Teh Nai tiap poe mantengin layar laptop, akhirnya dapat jodohnya yang kayak orang Korea oge. Mirip orang Korea, berarti yang datang benar-benar Dokter Andra bukan Pak Wirlan. Soalnya Pak Wirlan mukanya enggak mirip orang Korea tapi mirip Adipati Dolken. Percaya enggak? Tapi kalau enggak percaya juga enggak apa-apa. Sebelum melangkah ke dapur aku menatap dulu pantulan diriku di cermin. Memastikan kalau tidak ada yang aneh pada penampilanku tanpa disuruh. Tanganku menyentuh permukaan dada yang berdetak lumayan kencang. Bismillah, aku mulai melangkah ke dapur. Ternyata di dapur sudah ada Teh Isah. Dia adalah anak Warahman, kakak ayahku. Maria Allah, calon kamu ganteng banget Nai, kayak aktor Korea. Mukanya bersih banget kayaknya mah rajin salat ya. Bisik Teh Isah dengan tangan sibuk menata kue di atas nampan. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Dia kerja apa Nai? Kayaknya orang kaya ya, datangnya bawa mobil. Mobilnya juga bagus. Kamu ya, diam-diam bar sekalinya bawa calon bikin orang sekampung heboh. Dokter, jawabku. Mata Teh Isah langsung membulat sempurna. Dokter beneran? Iya atuh Teh. Dokter beneran, masa bohongan? Ya Allah, kok bisa sih Nai kamu dapat dokter? Pantesan aja lamaran Ustadz Jafar kamu tolak. Lamaran Seno yang udah PNS juga kamu tolak. Ternyata calon kamu dokter. Sayup-sayup aku mendengar suara ibu yang memanggilku. Aku bergegas ke ruang tamu membawa nampan berisi 6 gelas teh manis. Aku memindahkan gelas-gelas yang ada di nampan ke atas meja. Tante Nai, Maryam yang duduk di atas pangkuan neneknya langsung beranjak menghampiriku. Dia memeluk pinggangku. Aku membelai pucuk kepala Maryam yang tertutup kerudung berwarna pink. Sekilas,
Meskipun dilingkupi rasa malu, aku menatap ke arah Dokter Andra. Dia tersenyum tipis. Aku hanya menunduk saat ibu serta saudara-saudara dari pihak ayahku yang memang malam ini menemani ibu menyambut kedatangan keluarga Dokter Andra dan mempertanyakan tentang keseriusan Dokter Andra. "Bagaimana Naila? Apa kamu menerima lamaran Nak Andra?" Aku langsung mengangkat wajah saat Warahman mempertanyakan jawabanku. "Bismillah. Semoga pilihan ini yang terbaik." "Ya Allah." Aku menganggukkan kepala. "Tanda aku lamarannya." Ibu Lucy beranjak dari duduknya lantas memelukku dan menerima dan berbisik, "Terima kasih banyak sudah mau menerima lamaran Andra." Aku mengangguk. Setelah Ibu Lucy melepaskan pelukannya, gantian Maryam yang memeluk leherku sambil tersenyum lebar. "Tante Nay mau jadi mamanya Maryam?" "Ya," tanyanya, mata bulatnya berbinar cemerlang. "Insya Allah," jawabku. Ku kecup kedua pipinya dan Maryam pun balas mengecup kedua pipiku. Setelah kepastian sudah didapatkan, pembicaraan tentang akad dan resepsi pun mulai dibahas. Ibu meminta akad dilangsungkan 2 bulan lagi. Tapi keluarga Dokter Andra keberatan, kata mereka itu terlalu lama, hal baik harus disegerakan. Akhirnya jadi maju sebulan dan keinginan ibu. Akad akan dilangsungkan 1 bulan lagi dari sekarang. Akad dan resepsi akan diadakan di hari yang sama di Gedung Akbar.